Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Ibu Sinta, dan kita akan masuk ke dalam pembelajaran tema 4 kelas 3, yaitu kewajiban dan hakku. Jangan lupa disimak ya. Pada pembahasan pertama, kita akan masuk ke subtema 1 mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Perhatikanlah teks pada gambar berikut. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatannya, kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak yang harus dipenuhi. Hak sendiri merupakan sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari lagi mengenai hak dan kewajiban yang ada di rumah. Ayo membaca. Bacalah dengan suara yang senyap. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan juga mendoakan merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Kewajibanmu laksanakanlah. Maka ketika kamu sudah melaksanakan kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan hakmu. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai hak dan kewajiban, di mana kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan, dan ketika kita telah melakukan segala sesuatu dengan kewajiban yang harus kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Pada halaman 4, kita akan melanjutkan teks yang ada dalam kolom tersebut. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Bacalah hak-hak yang didapat Siti di dalam tabel bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Hak Siti: mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban adalah sayangilah ayah dan ibumu. Mari kita jawab lagi. Yang kedua, mendapat perawatan ayah ibu. Kira-kira saran dan yang menunjukkan kewajiban adalah jika orang tua mendapat perawatan, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah merawat ayah dan ibu. Lanjut yang ketiga,
mendapat waktu bersama ayah dan ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban kira-kira apa ya? Jika hak Siti mendapatkan waktu bermain bersama ayah dan ibu, maka saran yang menunjukkan kewajiban yaitu adalah luangkan waktu untuk kedua orang tuamu. Lanjut. Hak Siti yang keempat adalah dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Nah, kalau dapat bercerita kepada ayah dan ibu, kira-kira saran yang menunjukkan kewajiban apa nih? Sarannya yaitu terbukalah dengan ayah dan ibu. Karena dengan saling bercerita, maka akan bisa saling bertukar pikiran. Lanjut, hak yang Siti dapatkan adalah mendapatkan perhatian ayah dan ibu saat belajar. Saran yang menunjukkan kewajiban untuk Siti lakukan adalah kira-kira apa? Ketika mendapat perhatian ayah dan ibu saat belajar. Jika hak Siti adalah mendapatkan perhatian ayah dan ibu saat belajar, tentunya kewajiban yang harus dilakukan Siti adalah berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua. Lanjut, yang ke-5. Di sini hak Siti adalah mendapat bantuan ayah dan ibu saat kesulitan. Saran yang menunjukkan kewajiban adalah selalu berterima kasih kepada ayah dan ibu. Ketika kita mendapatkan bantuan, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih, terutama kepada orang tua. Oke. Ayo berlatih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya untuk belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar di rumah orang tuanya? Mari kita menghitung. Dari dalam 1 tahun ada 365 hari. Jika Siti belajar di rumah dan belajar di sekolah, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan per tiap harinya ketika Siti belajar di rumah dan ketika Siti belajar di sekolah? Amatilah contoh kemungkinan hari di bawah ini dan tulislah 5 kemungkinan lainnya di bawah ini. Sebagai contoh, jumlah hari belajar yaitu ada 365 hari. Hari belajar di sekolah Siti lakukan yaitu 250 hari. Dan hari belajar di rumah Siti lakukan 115 hari. Jika 250 ditambah dengan 115, maka hasilnya adalah berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah 365 hari. Mari kita lanjutkan pertambahan di bawahnya. Kira-kira berapa hasil yang harus dilakukan Siti ketika belajar di sekolah dan ketika belajar di rumah? Berapa hari Siti harus belajar di rumah? 145. Dan jika 145 ditambah berapa yang akan menghasilkan 365? Ya, betul. Yaitu 220. 145 ditambah 220 sama dengan 365. Lanjut lagi. Kira-kira berapa lagi hari yang dibutuhkan
Siti untuk belajar di sekolah dan hari yang dibutuhkan Siti untuk belajar di rumah, yang kira-kira hasilnya bisa mencapai 365 hari. Kalau kita tambahkan hari Siti untuk belajar di sekolah dengan jumlah yang 265 hari, kira-kira berapa hari Siti melakukan pembelajaran di rumah jika hari belajar di sekolahnya ia telah laksanakan selama 265 hari. Jika 265 hari, maka yang harus ditambah adalah 100 hari, karena 265 ditambah dengan 100 sama dengan 365 hari. Lanjut, berapa lagi yang perlu dilakukan Siti? Kira-kira kita coba-coba. Jika Siti belajar di sekolah sebanyak 200 hari, maka berapa banyak hari Siti belajar di rumah? Kalau dia 200, maka sisanya untuk menambah sehingga menjadi 1 tahun atau 365 hari, yaitu dengan menambahkan berapa? 200 ditambah 165 hari. 200 ditambah 165 hari itu sama dengan 365. Terakhir, kira-kira berapa yang mau ditambahkan? Kalau misalnya Siti belajar di sekolah dengan banyak jumlah harinya 240, berapakah jumlah belajar hari yang dilaksanakan Siti di rumah? Jika 240, maka sisanya untuk menambahkan hingga 365 hari adalah 125. Sekian materi pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat disimak dan dipelajari. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.